berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah untuk overhaul dari alternator yang menggunakan regulator standar. Ini ada unit alternatornya. Kita memerlukan manual book, harus ada buku manual, kemudian kunci, obeng, dan satu lagi itu adalah kawat untuk menahan dari sikat waktu kita merakit kembali. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langkah-langkahnya. Ya. Kita buka dulu ketiga baut ini. Usahakan dua tangan bekerja, dibiasakan. Kalau ini jaringan bisa kita putar pakai tangan, atau cara memutarnya biar cepat. Cara memutar obeng gini kalau udah kendor biar cepat pekerjaannya. Kalau ini sudah kita lepas kedua bautnya, kemudian kita bisa memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang dari alternator ini. Kita gunakan ini ada tempat untuk nyuntil. Ya, kita pisahkan, kita keluarkan secara perlahan-lahan. Sekarang antara unit bagian depan dan bagian belakang sudah terpisah. Nah, langkah berikutnya kita pisahkan antara unit stator coil dengan rangka bagian belakang. Iya. Kemudian untuk memisahkan rotor dengan rangka depan itu hanya diperlukan apabila kita ingin mengganti bearing, misalnya bearingnya aus. Jadi selama bearingnya itu tidak bermasalah, ya kita cukup sampai di sini. Kecuali kalau misalnya ini dicek, diputar, misalnya bearingnya bunyi, misalkan karena udah aus. Nah, untuk memisahkannya kita harus ini menggunakan kunci L dan kunci 19 kita buka ya, kemudian ini nanti kita tarik ke depan, maka rotor nanti bisa kita lolos ke belakang. Semua komponen-komponen utama dari alternator dari ini adalah rotornya. Di dalam ini ada kumparan, ya, maka disebut rotor coil. Rotor coil mempunyai kuku-kuku magnet ini, yang mana ini nanti akan menjadi kutub-kutub magnet. Misalnya ini utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Umumnya mempunyai 6 pasang kutub.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kedua ujung rotor koil akan dihubungkan ke slip ring ini melalui ini. Nah, ini dua ini namanya slip ring. Nih. Nah, yang satunya lagi nih. Jadi nanti apabila kunci kontak kita on-kan, arus listrik dari baterai akan mengalir melalui regulator ke dalam kumparan ini. Nah, kalau kumparan rotor coil ini dialiri arus listrik, maka akan timbul elektromagnet, ya, atau kuku-kuku rotor ini akan menjadi magnet, ya. Dan ini bearing atau laker. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah stator coil. Stator coil ada tiga kumparan, yang mana umumnya untuk alternator mobil disambung model Y atau bintang. Berarti nanti salah satu dari ketiga kumparan tadi akan disatukan menjadi terminal netral. Bisa kita lihat dalam gambar ini. Nah, ini stator coil ada 3, berarti ujungnya kan ada 6. Nah, dari 6 ujung tadi yang 3 disatukan ini menjadi terminal netral, ya. Ini adalah rectifiernya atau dioda-diodanya, ya. Fungsi daripada rectifier ini adalah untuk merubah arus bolak-balik atau arus AC yang dibangkitkan oleh stator coil ini menjadi arus searah. Kita tahu di dalam kelistrikan mobil itu menggunakan arus listriknya adalah arus searah, ya. Nah, arus yang dihasilkan oleh stator coil ini adalah arus AC bolak-balik 3 fase atau 3 fase. Nah, kemudian oleh dioda-dioda ini nanti akan dirubah menjadi arus searah. Adapun metode penyiarannya adalah metode penyiaran satu gelombang penuh atau full wave rectification, ya. Nah, nanti bagian yang dimaksud full wave rectification itu seperti apa, silakan baca-baca kembali buku kelistrikan. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, bentuk dioda-diodanya adalah yang tonjolan-tonjolan seperti pil ini. Nih, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apakah ini nanti terisi dioda semua? Belum tentu, ya. Jadi ada alternator yang memiliki diodanya itu, ini namanya dioda daya atau power dioda. Ada yang memiliki power diodanya itu 6, ada yang memiliki 8. Nah, kalau yang 8, 2 lagi itu disebut dioda neutral point. Fungsi daripada dioda neutral point itu adalah untuk meningkatkan gaya output dari alternator ini sebesar 10-15% tanpa menambah ukuran daripada alternatornya sendiri. Oke. Nah, ini tadi kalau kita satukan, nah, bagian yang ini tadi adalah dapat terminal B-nya ini. Nih, terminal B. Nih. Nah, di sini harus selalu ada isolator, ini harus diperhatikan. Kalau merakit kembali tidak boleh ketinggalan ini. Nah, ini dioda yang 4 ini disebut dioda positif. Itu hanya istilah dalam teknik otomotif, ya. Sementara untuk dioda yang sebelahnya ini adalah disebut dioda negatif. Nah, sekarang apa bedanya dioda positif dan dioda negatif, ya? Kalau dioda positif arusnya ke sana, ya, arusnya ke sana. Kalau ini saya namakan terminal-terminalnya, ini terminal-terminalnya. Sementara ini bodi. Jadi arah arus dioda positif itu mengalir dari terminal ke bodi, ya. Sementara untuk yang dioda negatif itu sebaliknya, arah arusnya nanti dari bodi ke terminal, ya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi sebetulnya dioda itu nggak ada, aslinya dioda positif negatif nggak ada. Cuma kalau di teknik otomotif karena arah arusnya itu berbeda, maka
biar tidak keliru diberi istilah dioda positif maupun dioda negatif. Oke. Nah, nanti akan saya terangkan juga untuk cara pemeriksaan. Ini adalah kelompok dioda positif yang ada isolatornya ini. Ini adalah kelompok dioda negatif. Dioda positif arah arusnya dari terminal ke badan. Dioda negatif arah arusnya dari badan ke terminal. Oke, langsung. Nah, untuk pemeriksaan ini baiknya ini kita lepas untuk lebih telitinya. Tapi kalau seandainya tidak terlepas, ya, itu nanti resikonya kalau ada salah satu dioda yang putus, tidak akan tahu. Itu kelemahannya. Sekali lagi, kalau pemeriksaan ini dilakukan dalam kondisi unit dioda atau rectifier dengan stator coil masih terpasang, itu resikonya nanti kalau ada salah satu dioda yang putus, kita tidak akan tahu. Oke. Nanti akan saya kasih peragaannya bagaimana untuk memeriksa dioda yang kondisinya sudah terlepas. Ini dulu, ya, merah pada terminal B, kemudian hitamnya nanti pada ini pada ujung-ujung stator coil ini harus ada kontinuitas atau hubungan ini, ya, ini ada, ini juga ada. Kalau saya balik harus tidak ada hubungan, nih, ya, nih. Kemudian kalau yang dioda negatif, ya, hitamnya pada ini, pada massa bodi, kemudian merahnya pada ujung stator coil, itu harus ada hubungan. Ada. Kemudian kalau saya balik harus tidak ada. Nih. Tidak ada. Ya. Oke. Akan saya kasihkan peragaan untuk pemeriksaan dioda yang kondisinya sudah terlepas. Adalah dioda yang sudah terlepas dari stator coilnya. Ya, kita lihat, ya. Kalau rumah diodanya ada masing-masing ada 4, berarti ada 8, tapi yang terisi hanya 6. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ada yang 02. Berarti ini alternatornya tidak menggunakan dioda netral coil. Oke ya. Ini terminal-terminal diodanya. Ini badannya. Demikian pula yang satunya ini. Ini terminal-terminal diodanya. Terus ini badannya. Oke, saya lanjutkan untuk pemeriksaan dioda positifnya ini. Nah. Nah, berarti antara terminal B dengan terminalnya ini. Oh, ini terbalik, ini yang negatif. Yang positifnya ini, sayangnya ini bautnya hilang. Ya, ini. Ini pada bodi ini mestinya ada bautnya. Ya, ini ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Nah, saya balik harus tidak ada hubungan. Nah, kalau yang pemeriksaan yang sudah dilepas seperti ini hasilnya akan lebih akurat. Jadi nanti seandainya ada salah satu dioda putus, kita tahu. Nah, sekarang dioda negatif. Ya, ini pada massa bodi, satunya pada kedua pada ujung diodanya ini, terminal diodanya. Ada hubungan. Saya balik harus tidak ada hubungan. Nah, kalau seperti ini berarti memeriksa satu persatu dioda karena sudah terlepas dari stator coilnya. Oke,
Ini untuk pemeriksaan dari dioda-dioda. Yang berikutnya adalah memeriksa panjang sikat. Nih. Panjang sikat kita cukup mudah, cukup menggunakan jangka sorong. Kalau nggak ada jangka sorong ya pakai mistar baja juga bisa, karena ini tidak dibutuhkan keakuratan yang tinggi. Nah, kita cukup ukur ininya saja. Nah, panjangnya berapa? Kemudian dibaca, kemudian dilihat pada buku manual. Di sini juga akan tercantum berapa panjang minimalnya, itu juga ada. Panjang minimum yang diizinkan adalah 5,5 mm untuk alternator mobil Kijang. Overhaul itu harus selalu berpedoman pada buku manual untuk membandingkan spesifikasinya. Oke, saya kira ini untuk pemeriksaan komponen-komponen dari alternator. Terima kasih.